Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di pembelajaran IPS. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang manfaat perdagangan antar negara. Apa saja manfaat perdagangan antar negara? Yang pertama, tentu memperoleh keuntungan, ya. Jadi tujuan perdagangan itu untuk memperoleh keuntungan. Terlebih perdagangan antar negara, itulah tujuan utamanya. Yang kedua, itu memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Dengan adanya perdagangan antar negara, barang-barang yang tidak bisa didapatkan atau yang tidak ada di dalam negeri itu bisa kita dapatkan melalui perdagangan ini. Sebaliknya, barang yang ada di negara kita yang dibutuhkan oleh negara lain itu bisa didapatkan oleh negara lain. Selanjutnya, menjalin persahabatan antar negara. Perdagangan antar negara akan menciptakan iklim yang baik untuk persahabatan antar negara, baik itu dua negara atau lebih. Proses di dalam perdagangan antar negara akan semakin mempererat hubungan kedua negara tersebut. Selanjutnya, dengan perdagangan antar negara, suatu negara bisa transfer teknologi modern. Jadi, seperti kita ketahui, perkembangan teknologi di negara maju dan di negara berkembang itu berbeda. Nah, untuk mendapatkan teknologi yang dibutuhkan tentu harus ada transfer di situ dan itu bisa dilakukan melalui perdagangan antar negara. Selanjutnya, memperluas pasar bagi produk Indonesia. Perdagangan antar negara membuka pasar yang luas bagi produk-produk Indonesia untuk berkesempatan bisa dijual juga di luar negeri. Sebaliknya, produk-produk luar negeri pun bisa kita dapatkan di negara kita. Jadi pasar ini akan lebih luas bagi para produsen atau pelaku usaha, ya. Selanjutnya, nah ini dia, menambah devisa negara. Perdagangan antar negara akan semakin meningkatkan pendapatan negara sehingga negara bisa bertambah kaya, bisa bertambah penghasilannya melalui perdagangan antar negara tersebut. Selanjutnya, apa saja faktor pendorong perdagangan antar negara? Yang pertama itu perbedaan sumber daya alam dan keadaan geografis suatu negara. Jadi ada beberapa negara yang ada penghasil minyak, kelapa sawit, tapi tidak ada di negara lainnya atau sebaliknya. Dan keadaan geografis suatu negara juga ikut mempengaruhi perdagangan antar negara tersebut. Jadi negara di kawasan tropis dengan negara di kawasan subtropis itu tentu akan beda, ya, sumber daya alam yang dihasilkan dari keadaan tersebut sehingga itu akan mendorong perdagangan antar negara. Selanjutnya, penghematan biaya produksi, ya. Jadi untuk menghemat biaya produksi itu juga bisa dilakukan dengan melakukan perdagangan di antara negara tersebut, begitu ya. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya ada kebutuhan-kebutuhan negara kita yang tidak bisa terpenuhi jika hanya mengandalkan produksi dalam negeri, sehingga kita membutuhkan produksi luar negeri yang ikut mendukung untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Selanjutnya, perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, itu dia. Jadi ada beberapa barang atau beberapa perangkat yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini bisa dipenuhi dengan cara kita melakukan perdagangan antar negara. Selanjutnya, perkembangan sistem komunikasi dan sarana transportasi. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini sistem komunikasi berkembang sangat pesat, ya, terutama di media sosial gitu dan atau sarana-sarana lainnya gitu. Sarana ada marketplace dan lain-lain. Nah, itu ikut mendorong perdagangan antar negara tumbuh begitu pesat dan termasuk sarana transportasi juga. Selanjutnya ada keinginan memperluas pasar produk dalam negeri.
Jadi contohnya ketika negara kita misalkan menghasilkan atau memproduksi batik ya, atau barang kerajinan lain atau kain tenun, tentu kita perlu juga membidik pasar yang potensial di luar negeri, dan ini yang ikut mendorong perdagangan antar negara. Selanjutnya, persamaan selera masyarakat terhadap produk tertentu. Nah, ini dia. Jadi karena ini berhubungan dengan tadi ya, perkembangan sistem komunikasi dan informasi, membuat selera masyarakat kita dengan selera masyarakat di belahan dunia lain itu hampir sama, sehingga ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi dengan cara melakukan perdagangan antar negara. Selanjutnya, pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan ya. Jadi melalui pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, informasi itu membuat globalisasi di berbagai bidang kehidupan itu semakin merata ya, sehingga perlu dilakukan perdagangan antar negara. Selanjutnya, menjalin kerjasama antar negara. Tentu kerjasama yang dimaksud ialah kerjasama perdagangan ya, tapi melalui kerjasama lainnya seperti kerjasama politik, kerjasama ya ekonomi gitu ya, itu yang mendorong perdagangan antar negara untuk mempererat hubungan di antara negara-negara, sehingga hal itu akan mendorong perdagangan antar negara. Selanjutnya, kita coba perhatikan perbedaan perdagangan antar daerah ya, antar pulau, dan perdagangan antar negara. Perdagangan antar daerah apa? Ialah jual beli dilakukan antar daerah atau antar pulau dalam lingkungan suatu negara, dalam lingkup suatu negara ya. Berjalan bebas tanpa regulasi dari pemerintah, seperti kita kenal ya, kayak di pasar-pasar gitu ya, atau kayak di pameran atau di mana, biasanya itu tanpa regulasi khusus yang diatur gitu ya. Kemudian hanya menggunakan satu nilai kurs atau satu mata uang. Tentu di negara kita transaksinya dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah ya. Kemudian perdagangan antar negara itu jual beli dilakukan dari negara lain, menunjukkan kedaulatan dengan negara lain dengan mengatur sendiri kebijakan negara tanpa campur tangan negara lain. Nah, ini yang penting ya. Dengan perdagangan negara itu kita bisa memperlihatkan kedaulatan negara kita dengan dalam hal ini peran pemerintah membuat kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengatur skema perdagangan itu dengan tanpa campur tangan negara lain. Kemudian bisa menggunakan nilai kurs yang berbeda-beda, karena seperti kita ketahui mata uang di tiap negara itu berbeda. Di Indonesia rupiah ya, di Amerika ada dolar, di Inggris ada pound sterling, dan lain-lain seperti itu. Terima kasih, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmu kita bertambah, dan semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.